Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas seputar investasi. Di video kali ini kita mendapat request dari salah satu teman-teman, yaitu Yung tolong dong rekomendasikan aplikasi untuk trading saham. Nah, sepertinya dia udah mau naik level ya teman-teman ya. Oke, jadi di beberapa video ke depan dan ya saya akan nge-review dan memberikan aplikasi yang menurut saya atau rekomendasi saya untuk melakukan trading beli jual saham langsung real di pasar modal Indonesia. Ya, aplikasi apakah itu? Ya, teman-teman semua, dan ini adalah aplikasinya. Oke, jadi aplikasi yang saya rekomendasikan buat teman-teman yaitu adalah Stockbit investasi saham. Aplikasi ini sudah bisa ditemukan, di-download teman-teman di App Store maupun di Play Store. Nah, kenapa aplikasi ini saya rekomendasikan ke teman-teman? Salah satunya adalah, ini baru salah satunya karena mungkin ada 101 ya, salah satunya adalah dia satu keluarga dengan Bibit teman-teman ya. Jadi ini yang saya rekomendasikan apabila teman-teman ingin memulai transaksi di pasar modal Indonesia, itu transaksi beli jual saham di perusahaan-perusahaan TBK di Indonesia ya teman-teman. Oke, jadi itu saja. Oh enggak teman-teman, nah setelah teman-teman ini ketemu ya teman-teman ya di aplikasi, ketik aja Stockbit dan kemudian install dan kemudian kita open aplikasinya ya teman-teman. Nah di sini adalah tampilan pertama untuk Stockbit. Di sini saya sudah melakukan pendaftaran teman-teman. Bagi teman-teman yang belum mendaftarkan diri, silakan saja melakukan pendaftaran di Stockbit karena mudah. Prosesnya simple dan cepat, cuman butuh nama, KTP, jangan lupa foto selfie dan sebagainya. Setelah selesai maka ID teman-teman akan ada ya teman-teman, dan ini juga nanti ada di bagian atasnya, tapi sekarang sudah hilang karena saya sudah daftar untuk pembukaan real accountnya. Jadi pembukaannya tuh ada dua kali ya teman-teman ya. Pertama kita untuk menggunakan aplikasi Stockbit-nya saja. Yang kedua kita pembukaan account tentang rekening dana nasabah ya teman-teman ya. Yung, rekening dana nasabah itu apa ya? Ya, jadi rekening dana nasabah adalah nantinya rekening ini yang akan kita gunakan ya teman-teman ya. Kita kan beli saham, jual saham. Nah itu dalam bentuk, misalnya gini, contoh kita beli ya berapa juta atau berapa ratus ribu. Nah kita akan menyetorkan dana kita ke rekening dana nasabah yang nantinya kita buat ini ya teman-teman ya. Saya udah buat, nanti teman-teman juga buat ya, oke. Dan apabila ada penjualan saham, dana hasil jual saham ini juga akan masuk ke rekening dana nasabah atau istilah kerennya RDN ya teman-teman ya. RDN ini ya, kalau saya sarankan kita gunakan saja rekening BCA. Kenapa? Karena nanti ada notifikasi atau ada pemberitahuan teman-teman untuk rekening BCA itu tidak terkena biaya transfer antar bank ya. Koreksi saya kalau saya salah. Kemarin saya jam 12 malam daftarnya. Oh enggak juga ya teman-teman ya. Nah jadi biar lebih mudah, jadi boleh pakai rekening lain boleh, tapi nanti untuk transfer ke rekening teman-teman, contoh teman-teman menggunakan rekening mandiri, rekening dananya ini pasti BCA ya teman-teman ya. Jadi kalau ditransfer balik ya teman-teman itu ada biaya transfer antar bank ya. Jadi rekening dana nasabah oleh Stockbit ini menggunakan BCA. Alangkah baiknya rekening kita sendiri juga pakai BCA supaya nggak kenapa-napa teman-teman. Iya, biaya transfer antar bank. Nah, untuk pembukaan RDN ini sendiri, saya rasa di aplikasi Stockbit ini sangat cepat ya teman-teman. Jujur saya ngomong, saya daftarnya malam ya teman-teman ya, malam sekitaran mungkin pukul 7 atau pukul 8 malam ya teman-teman ya. Setelah pulang kerja, makan, mandi dan sebagainya, setelah beres-beres kemudian saya daftar ya. Nggak perlu disebutkan juga teman-teman. Jadi setelah saya selesai, saya beres, saya daftar dan tidak butuh waktu lama. Saya ingat besok pagi atau besok siangnya langsung sudah ada email pemberitahuan bahwa rekening dana nasabah saya sudah jadi ya teman-teman ya. Sebagai informasi pengalaman saya dulu, saya daftar di sekuritas lainnya itu membutuhkan kurun waktu hampir 1 minggu ya teman-teman ya, atau sekitaran 3 atau sampai 5 hari kerja ya teman-teman ya. Dan untuk di Stockbit sini saya acukan jempol ya teman-teman ya, karena hanya butuh waktu 1 hari malamnya saya daftar, besok siangnya udah jadi RDN nya dan sudah bisa melakukan transaksi apabila kita langsung setor ke RDN nya seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu saja. Oh enggak teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi sebelum kita masuk ke video-video berikutnya, karena di video ini saya hanya memberikan kulitnya saja, dasarnya saja mengenai Stockbit. Nah ini tampilannya ya teman-teman ya, udah muncul ya dari tadi ya di sini ya.
Menurut saya tampilannya juga simple sehingga saya bisa merekomendasikannya kepada teman-teman yang mungkin masih pemula dan ingin belajar trading saham ya teman-teman ya. Karena aplikasi Stockbit ini menurut saya tampilannya sangat familiar ya teman-teman ya. Sangat enak memanjakan mata ya. Enggak bohong, kalau bukan ada yang manja gitu kan. Enggak teman-teman. Jadi enak ya teman-teman ya. Untuk sini sangat istilahnya ya, saya hanya sekitaran mungkin 15-20 menit saya sudah menguasai aplikasi ini. Oh sombong, teman-teman sombong. Enggak, karena dia simple dan sederhana dan mudah dipelajari teman-teman. Ini untuk all watchlist. Watchlist adalah tampilan saham-saham yang kita sedang kita perhatikan, kita bidik baik-baik apakah kita membeli atau menjualnya. Kita bisa ditambahkan, nanti ada di video-video berikutnya teman-teman ya. Sekarang kita lihat kulit luarnya atau gambaran umumnya aja. Kemudian ada stream yaitu merupakan komunitas menurut saya yang nggak ada di aplikasi-aplikasi sekuritas lainnya. Menurut saya ini penting juga karena kita bisa berbagi sharing mengenai prospek, insight atau penglihatan kita, penerawangan kita terhadap suatu saham dan ada yang balas komentar seperti itu ya. Jadi ibarat kata sosmednya saham ya teman-temannya. Ini yang saya juga jarang temukan di aplikasi-aplikasi lainnya. Oke teman-teman, nggak sampai di situ aja. Ini kan ada di bawahnya teman-teman ada lihat ya, di bawahnya itu ada watchlist, stream, dan kemudian search. Search itu artinya cari ya teman-teman ya. Bukan ya teman. Search, nah ini adalah IHSG posisinya plus 9 0,14%. Di bawahnya ada akademi, kalender, screener, alert. Kita akan ngebahasnya di video-video berikutnya. Karena kalau kita ngebahasnya teman-teman ya, kita ngebahasnya semua habis di sini. Mungkin video ini 48 jam. Nggak tidur dong kita. Oke, jadi kita akan membahasnya keluarnya saja ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang bingung, punya pertanyaan atau apapun itu saja, drop saja komen di bawah dan jangan malu-malu. Oke, tapi pesannya jangan terlalu cepat komen ya teman-teman. Takutnya YouTube ngebacanya spam ya teman-teman ya. Jadi komen tunggu dulu, nanti saya bakal balas. Jadi harap sabar nunggu ya teman-teman ya. Ini tampilan search-nya ya teman-teman. Ada trending, saham-saham yang lagi trending, adanya ranking, most active, top gainer. Kita akan bahas satu persatu. Tapi ingat di video kali ini kita membahas kulit keluarnya saja. Oke, untuk chat, nah seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan semacam sosial medianya untuk saham. Bayangin, kita satu komunitas ngomonginnya saham, jadi ada yang punya hobinya sama ya teman-teman ya, kan tentu lebih menarik ya, tertarik satu sama lain ya, jangan-jangan ada benih-benih cinta. Dan kemudian terakhir adalah portofolionya teman-teman. Ini virtual balance-nya 100 juta, tenang saja, ini hanya virtual, bukan dana asli saya. Nanti di video-video berikutnya juga akan saya jelaskan seperti itu teman-teman. Jadi ini merupakan tampilan awal dari Stockbit itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kita sudah ngebahas aplikasi yang saya rekomendasikan untuk memulai transaksi di pasar modal Indonesia ya teman-teman ya. Kenapa saya merekomendasikan Stockbit? Seperti yang teman-teman ketahui bahwa dia pertama satu keluarga dengan bibit teman-teman. Kedua, user interface-nya atau tampilannya itu memanjakan mata, cocok bagi pemula yang baru pertama kali terjun di dunia saham. Di situ saya lihat ya it's okay dan ini perfect buat kita yang baru mungkin ingin mencoba atau ingin belajar lebih dalam untuk transaksi saham di pasar Indonesia. Seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, kita baru saja memulai, kita baru ngebahas luarnya saja atau permukaannya saja, karena di aplikasi ini jujur saya bilang saya juga cukup kaget ketika saya lihat. Dulu sebenarnya saya sudah menggunakan Stockbit ya teman-teman ya, tapi dulu dan ketika saya install lagi sekarang saya lihat perubahannya sangat banyak dan fitur-fiturnya sangat menunjang bagi teman-teman. Tapi tenang saja, kita ngebahasnya mungkin ya ada sekitaran 30-40 episode ya mungkin ya teman-teman ya untuk ngebahas ini, atau sampai 100 episode atau season 7 atau sebagainya. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk video kali ini. Ini merupakan rekomendasi saya pribadi teman-teman untuk yang pertama kali ingin memulai transaksi saham di bursa Indonesia, pasar modal Indonesia. Masih banyak aplikasi-aplikasi yang lainnya, karena ini juga teman-teman tahu kenapa alasan saya memilih Stockbit ya teman-teman ya, ketimbang aplikasi lain untuk teman-teman pelajari. Dan saya akan mengkonsep lagi ya teman-teman, dan kedepannya beberapa video kita akan lebih dalam soal Stockbit. Jadi apabila teman-teman memang tertarik untuk investasi saham, trading saham teman-teman, setelah menonton video ini teman-teman juga boleh langsung melakukan install aplikasi Stockbit, kemudian registrasi RDN-nya. Sampai di situ bagaimana tetap mempelajarinya. Dan bagi
teman-teman yang punya pertanyaan, bingung ataupun request perihal apapun itu juga, seperti salah satu teman-teman kita yang nge-request, Hyung tolong rekomendasikan aplikasi untuk transaksi saham apa ya Hyung. Nah, jadi terciptalah video seperti ini, dan drop saja komen di bawah seperti itu teman-teman. Oke, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajang.